Halo, perkenalkan nama saya Nasyifa Nur Ramadhani dengan NIM 255100021. Saya Sari Lestari dengan NIM 255100019. Halo, perkenalkan aku Natasha Aulia dengan NIM 255100007. Halo semua, nama saya Febinar Julia dengan NIM 255100036. Halo, nama saya Susi Celia Janroto dengan NIM 255100042. Halo, perkenalkan nama saya Gina Nur Hidayah dengan NIM 255100030. Halo semua, saya Naura Mega Irana dengan NIM 255100024. Di sini saya berperan sebagai guru. Pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu pada pertemuan kali ini dengan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa? Saya. Oke, silahkan Nasyifa. Baiklah teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing di mana. Sudah selesai. Oke. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk yang hadirnya di sini siapa aja? Yang pertama ada Febi Nur Aprilia. Oke, hadir. Gina Nur Hidayah. Nasyifa Nur Ramadhani. Natasha Aulia. Sari Lestari. Dan Susi Celia Janroto. Oke, semua hadir ya anak-anak. Oke. Sekarang kalian masih ingat gak kita sekarang mata pelajaran apa? Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian diperbolehkan memegang handphone di awal dan di akhir pembelajaran. Oke. Nah, untuk itu sebelum masuk ke materi nih, Ibu mau cek dulu fokus kalian. Kita ice breaking dulu, oke? Oke. Nama ice breakingnya yaitu berdiri jika genap. Yaitu kalian berdiri jika Ibu sebutkan bilangan genap. Masih ingat bilangan genap ada apa aja? 2, 4, 6, 8, 10. Oke, betul. Nah, masih pada ingat ya bilangan genap apa aja. Sekarang kita coba prakteknya. Ibu mau bilang angka 4. Oke. 3. Oh, masih ada yang gak fokus nih. 3 itu kan bilangan ganjil, bukan genap. Berarti kalian harus duduk kembali. Oke, kita ulangi lagi. 12. 14. Oke, udah mulai fokus nih. 21. Wih, ada yang gak fokus juga. Oke, kita ulangi lagi deh sekali lagi. 22. Oke. 23. 25. Oke, fokus semuanya. Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan mengenai materi data kelompok.
nilai rata-rata pada data tunggal. Oke, betul sekali, Men. Pada data tunggal yaitu nilai rata-rata pada suatu data tunggal atau data yang disajikan secara mentah seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan kembalinya ke data kelompok. Tapi sebelum itu, Ibu mau cek nih, barusan cuma ada satu orang yang jawab. Apa itu MEAN data tunggal? Sekarang Ibu mau tahu nih, yang lain masih pada paham apa enggak? Jadi kita akan mengadakan, silakan buka HP-nya. Ibu akan ajak kalian untuk mengerjakan kuisis. Dan Ibu beri waktu 2 menit untuk kodenya, yaitu NPJF 23. Silahkan ya. Udah pada masuk semuanya di permainannya? Belum. Oke. Sudah? Belum. Oke, ada yang masih belum juga. Udah, oke. Permainan dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan soal. Oke, waktu sudah menunjukkan 2 menit. Silahkan simpan HP kalian dan sudahi permainannya. Oke, simpan nih. Simpan HP kalian ke dalam tas. Jadi selama pembelajaran, kecuali nanti di akhir pembelajaran tidak boleh ada yang memegang handphone. Oke, silakan. Nah, setelah Ibu cek nih, ternyata masih ada nih yang kurang paham. Walau cuma hanya 1-2 orang yang belum paham mengenai MEAN data tunggal. Jadi MEAN data tunggal yaitu nilai rata-rata pada data tunggal yang dimana untuk mencarinya kita akan tuliskan dengan X bar atau nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu simbolnya X bar ya. Dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Oke. Nah, sekarang kita akan beralih ke MEAN data kelompok. Jadi, Ibu harap pada pertemuan kali ini kalian dapat memahami bagaimana cara menentukan, dan perbedaan antara MEAN data kelompok dengan MEAN data tunggal. Oke. Kita sekarang akan mulai dengan MEAN data kelompok, yaitu nilai rata-rata pada data yang didistribusikan dalam bentuk distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Dicontohkan ya tabelnya. Oke. Apa yang kita sampaikan boleh ditulis ya anak-anak. Di sini misal kita mendapatkan nilai. Di sini ada frekuensi. Ada yang masih ingat frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyaknya data. Nah, ketika kalian mempunyai data yang banyak, maka alangkah lebih baiknya kita gunakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Karena kalau kita menyajikannya dalam bentuk data yang mentah atau seperti data tunggal itu akan terlalu panjang. Sehingga kita contohkan nilai yang didapat itu ada kisaran 51 sampai 60, 61 sampai 70, dan 71 sampai 80 misalkan. Kita punya frekuensinya untuk interval dari 51 sampai 60 itu adalah 5, dan 61 sampai 70 adalah 4, dan 71 sampai 80 adalah 1. Sehingga kita dapat banyaknya data itu berapa? 5 ditambah 4? 9. 9 ditambah 1? 10. Jadi kita punya total datanya atau banyaknya data ketika kita ubah dalam bentuk data tunggal itu ada 10 data.
Nah, kita akan mencari mengenai rata-rata dari tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, untuk itu, Ibu akan menyajikan satu permasalahan, yaitu kita akan memecahkan sebuah kasus untuk menemukan bagaimana sih cara mencari nilai mean pada data kelompok. Kasusnya yaitu SMA Tunas Bangsa melaksanakan ujian tengah semester. Pada mata pelajaran matematika. Siswa yang mengikuti sebanyak 50 orang. Rekapitulasi nilainya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, kita sajikan dulu data dalam bentuk tabel distribusi frekuensinya. Kalian kelihatan? Atau kelihatan? Kelihatan. Kita taruh di kolom yang pertama itu nilainya dan yang kedua itu frekuensinya. Misalkan untuk interval yang pertama itu ada nilai dari 41 sampai 49 dengan frekuensi yaitu 4. Lalu nilai ada 51 sampai 60, yaitu 4 juga. Untuk selanjutnya yaitu ada dari 61 sampai 70 dengan frekuensinya 10. Ada 81 sampai 90 dengan frekuensi 15. Dan dari 91 sampai 100 dengan frekuensi 12. Oke, ketika dijumlahkan total datanya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang mengikutinya adalah 50 orang. Ibu izin, buat yang nilai 41 itu kayaknya 50 deh. Soalnya yang atas itu kan rentangnya. Oke, ya, maaf ya, diperbaiki. Oke, terima kasih sarannya Teh Feby. Oke, ini 50 ya anak-anak. Oke, selanjutnya nih kita akan mencari nilai mean atau rata-rata dari data kelompok tersebut. Nah, sebelum ibu tidak akan ngasih tahu bagaimana caranya atau rumusnya untuk mendapatkan nilai mean ini. Tapi kita akan sama-sama untuk menemukan bagaimana konsep sehingga terbentuknya rumus untuk mencari nilai mean data kelompok. Sekarang ibu akan kasih waktu 1 menit untuk setiap individunya. Kira-kira bagaimana caranya mencarinya supaya ketemu nilai mean pada data tersebut atau dapat ditemukan nilai tersebut. Coba ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke nih, masih pada bingung ya? Sekarang kita akan masuk ke metode pembelajaran think pair share, di mana kalian akan memahami konsep tersebut bersama pasangan kalian
Oke, ini waktunya sudah habis. Masih pada link juga ya. Sekarang kita akan coba deh Ibu kasih, masih tetap dalam pasangannya masing-masing, oke? Sekarang Ibu akan kasih pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian bagaimana cara menemukan nilai-nilainya. Yang pertama, kita akan menyajikannya data dalam bentuk interval, lalu dengan suatu frekuensi. Kita belum mengetahui frekuensi ini ada di nilai berapa dan nilai mana yang mewakili data tersebut. Silahkan nih diskusikan dengan pasangan kalian masing-masing. Kira-kira nilai apa sih yang dapat mewakili dari data atau pada interval ini? Silahkan diskusikan dulu. Kalau ada yang tahu, silahkan acungkan tangan. Silahkan acungkan tangan kalau udah ada yang tahu. Nilai awal. Oke, nilai awal. Ada lagi nilai tengah. Nilai tengah. Jadi menurut kalian, kira-kira yang mewakili data ini nilai awal atau nilai tengah nih? Nilai tengah. Oke, betul, nilai tengah. Jadi nilai yang mewakili pada data interval itu adalah nilai tengah. Kenapa nilai tengah? Karena tengah itu kan antara kanan dan kiri, atau antara nilai yang ada di kanan dari nilai tengah dan nilai yang ada di kiri pada nilai tengah itu seimbang, sehingga dapat mewakili data. Jadi kita dapat tentukan nilai tengah dari data ini kita tentukan lagi nilai tengahnya. Nilai tengah kita simbolkan dengan X. Nilai tengah, untuk mencari nilai tengah, kita akan menjumlahkan terlebih dahulu antara nilai awal dengan nilai akhir, lalu kita bagi dua. Sehingga 41 ditambah 50, 91. 91 dibagi 2, 45,5. Misalkan nih ada pertanyaan dari kalian, kok 45,5 tidak ada nih di data? Itu tetap bisa mewakili data karena kita carinya bukan nilai yang ada pada data saja, tapi posisi tengah dari interval tersebut. Oke, 51 ditambah 60, 111 dibagi 2, 55,5. 61 ditambah 70, 131 dibagi 2, 65,5. Selanjutnya 81 ditambah 90, 171 dibagi 2, 85,5. Yang terakhir 91 ditambah 100, 191 dibagi dengan 2, 95,5. Selanjutnya kita akan memiliki frekuensi nih. Frekuensi ini muncul pada data distribusi frekuensi. Jadi untuk selanjutnya ketika sudah mempunyai nilai tengah, langkah selanjutnya kira-kira apa? Menjumlahkan, kira-kira apa yang dijumlahkannya nih? Nilai yang oke. Ayo, ada yang lain? Bu, gimana ya? Boleh. Jumlah frekuensi kenapa 50? Jumlah frekuensi kenapa 50? Coba dihitung. Ini frekuensi saya beda. Ini sebentar. Ibu yang salah input. Oke. Jumlah frekuensinya Ibu. Oke, maaf sebentar.
91 sampai 90, 91 sampai 100. Maaf ya anak-anak, sepertinya ini Ada yang lain? ulangi ya, yang ini berarti 71 ditambah 80 151 dibagi 2 75,5. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Setelah kita punya nilai tengahnya, lalu di sini ada frekuensi atau data yang banyaknya data muncul pada suatu tabel distribusi frekuensi, maka selanjutnya kita harus apa? Dikalikan dengan frekuensi dengan tengah. Oke, betul Gina. Kita kalikan antara nilai tengah dengan frekuensinya yang ada. Kita tambahkan frekuensi, kita tulis dengan FI dikali XI. 45,5 dikali dengan 4 182. Selanjutnya 55,5 dikali dengan 4 222. 65,5 dikali dengan 5 327,5. Selanjutnya 75,5 dikali dengan 10 755. Selanjutnya 85,5 dikali 15 1282,5. Nah, terakhir 95,5 dikali 12 1146. Jadi anak-anak, karena kita punya frekuensi atau banyaknya munculnya data, sehingga kita punya nilai yang mewakilinya. Untuk mengetahui keseluruhan dari tiap intervalnya, kita harus mengalihkannya terlebih dahulu. Selanjutnya, langkah selanjutnya, kita sudah punya nih nilai atau nilai perkiraan dari setiap intervalnya. Lalu selanjutnya, ketika kita ingin mengetahui keseluruhan dari jumlah data ini, maka kita harus apa? Dijumlahkan hasil nilai di setiap intervalnya. Betul sekali kan Nasyifa. Sekarang kita akan jumlahkan dari nilai FI dikali dengan XI. Kita jumlahkan antara 182 ditambah 222 ditambah dengan 327,5 ditambah dengan 755 dan 1282,5 lalu ditambah dengan 1146. Sudah ketemu hasilnya? Belum. Oke.
total dari nilai tengah dikali dengan frekuensi adalah 3.915. Selanjutnya nih, kita akan mempunyai data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Akan tetapi yang kita cari itu masih sama dengan data tunggal. Data tunggal untuk mencarinya, apa ada yang masih ingat? Kita sinkronkan nih dengan ini. Karena pada dasarnya cara mencari nilainya data tunggal dan data kelompok itu masih sama. Kira-kira setelah ini apa nih? Kita sudah punya totalnya. Kira-kira sesudah punya total kita langkah selanjutnya itu apa? Dibagi. Ragu-ragu nggak nih jawabnya? Coba cium siapa yang setuju dibagi? Oke. Tapi gue mau tanya dibagi dengan apa? Oke, tadi frekuensinya ada berapa? 50. Maka langkah selanjutnya kita akan membagi 3.915 dibagi dengan 50. Coba bagikan berapa hasilnya? Tujuh puluh delapan koma tiga itu ada di interval mana? 71 sampai 80. Berarti ini ada pada interval dengan data kelompok pada nilai ujian tengah semester SMA Tunas Bangsa. Oke, setelah ini maka kita dapat menuliskan rumus untuk mencari nilainya pada data kelompok, yaitu yang pertama tadi kita cari apa? Kita tulis dulu sigma nih, sigma A. Yang satu sigma apa? Oke, yang pertama tadi kita cari apa? Nilai tengah kita lambangkan dengan SI. Lalu selanjutnya kita kali dengan frekuensi. Lalu yang terakhir dibagi dengan sigma FI. Nah, betul sekali anak-anak. Jadi untuk mainan data kelompok, rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Oke, sekarang paham? Paham. Oke nih, selanjutnya karena kalian sudah mulai paham, Ibu akan kasih kalian soal. Tenang kok, cuma satu soal saja, tapi kerjakannya secara individu ya. Walaupun kalian sekarang masih secara masih secara berpasangan, masih berpasangan, oke, masih berpasangan. Tapi kalian kerjakan yang individu. Setelah kalian kerjakan, nanti kalian tukar dengan pasangan kalian dan coba lihat apakah yang kalian kerjakan itu sama atau beda. Berarti sekarang Ibu akan bagikan terlebih dulu. Waktu pengerjaannya itu 2 menit saja. Oke. Jangan dulu ada yang kerjakan, kita kerjakannya dalam waktu yang bersamaan. Sekarang tanggal 24. Di sini aja. Nggak usah di buku, di sini aja. Boleh. Waktu pengerjaannya 2 menit dimulai dari sekarang.
Ingat ya, individu berarti tidak bekerja sama dan tidak ada yang menyontek. Jika ada yang masih bingung, karena ini masih latihan ya, bukan ujian, boleh ditanyakan. Ada yang bingung? Ya, oke. Bisa ngerjainnya? Apa-apa, beres. Salah. Ingat ya, kalau ada yang masih belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Apa ada yang sudah? Waktunya sebentar lagi ya. Waktunya tinggal 1 menit kurang. Lagi ya. Ini caranya kayak gini ya. Ini kamu caranya harusnya sepertinya ada yang salah deh. Coba deh kamu perhatiin lagi, apa ada yang salah nggak dalam pengerjaan kamu? Oke? Oke anak-anak, waktu habis. Silakan angkat tangan kalian. Jangan ada lagi yang kerjain, oke? Udah habis waktunya. Oke, sekarang tukar dengan pasangan kalian.
Oke, sekarang kalian coba deh diskusiin sama pasangan kalian. Apakah ada yang beda dalam pengerjaan kalian atau enggak? Silahkan, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mendiskusikan perbedaan tersebut. Sama, oke bagus, sama, oke. Ada yang beda? Oke, sama. Ini ada yang beda nggak? Ada. Oke, udah ya. Waktu share-nya kita sudahi saja. Sekarang yang ada bedanya silahkan maju ke depan. Silahkan sini. Susi cerita sendiri saja. Itu yang teman kamu kan? Ya, silahkan ceritain bedanya apa sih sama kamu. Salahnya di mana? Jadi gini Bu, saya mendapatkan perbedaan pekerjaan dengan Gina. Gina mencari nilai tengahnya dengan menggunakan nilai 0,5. Sedangkan data yang diberikan kan data ganjil. Harusnya kan data 0,5 nilai 0,5 itu berlaku hanya di data benar. Jadi saya bingung mana yang benarnya. Jadi yang benar itu ketika data kalian ganjil, maka nilai yang kalian dapat juga akan bulat, tidak akan dalam bentuk desimal. Nah, boleh gulung-gulung ya. Oke, gitu. Silakan, terima kasih Susi share-nya. Silakan duduk kembali. Jadi seperti itu ya, Gina ya. Untuk selanjutnya, jadi ketika data kalian bentuknya seperti yang tadi dicontohkan di awal, yaitu datanya intervalnya itu benar, maka kalian akan mendapatkan nilai tengahnya itu dalam bentuk desimal 0,5 di belakangnya. Tapi ketika data kalian ganjil seperti tadi contoh soal atau soal latihan yang informasi, itu datanya ganjil, maka yang akan kalian dapat juga akan bulat seperti itu. Jadi tadi hasilnya berapa nih? Ibu mau main. Apakah benar keseragaman kalian itu sesuai? Berapa? 162,6 cm. Karena kita nyarinya itu rata-rata dari tinggi badan. Oke, betul anak-anak. Untuk nilai rata-ratanya itu 162,6 cm. Dari sini nih udah ketahuan, berarti kalian sudah banyak ya, sudah paham bagaimana cara menemukan nilainya pada data kelompok dan langkah-langkahnya. Oke, silakan kertasnya coba sini buatkan kembali. Sekarang kalian boleh ya duduknya masing-masing kembali. Ya. Oke, sekarang kan kita udah nemuin konsepnya. Kita juga sudah mengerjakan latihan soalnya. Masih pada semangat? Wah, ini mas sudah berkurang dari semangatnya. Kalian sudah kelihatan lemah, letih, lesu. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu deh, biar kalian tambah semangat. Kita akan main tepuk-tepukan dan aturannya. Ketika ibu bilang 1, kalian tepuk 1 kali. Ketika ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Dan ketika ibu bilang 3, kalian jangan tepuk sama sekali. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, fokus. Ternyata masih fokus ya. Walaupun masih kurang semangat. 2, 1, 3. Ada yang kurang. Ternyata ada yang udah gak fokus nih. Apakah udah pengen istirahat sepertinya?
masih tetap fokus ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan ngadain lagi post test, yaitu kuisis bentuknya. Jadi silahkan handphone yang tadi sudah disimpan di dalam ransel atau tasnya masing-masing keluarkan. Kita akan main kuisis lagi. Kuisis ini ditujukan supaya kalian benar-benar memahami. Ibu ingin melihat nih apakah yang tadi kalian kerjakan itu menunjukkan kalian benar-benar paham terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan, atau justru malah hanya ingin ikut-ikutan saja, hanya mengikut-ikuti saja dari prosedurnya. Oke. Oke, masuk ke kuisis way drawing-nya dengan kode GPJ 25. Silahkan ya, masuk ke dalam ruang permainan. Oke, sudah masuk semuanya. Nih masih ada nih yang belum. Baru 1-2 orang yang masuk. Coba yang lain. Udah? Udah. Sekarang soalnya Ibu kasih waktu 2 menit lagi untuk mengerjakannya sampai dengan beres. Silakan 2 menit dimulai dari sekarang. Jangan ada yang buka buku, oke? Sesuai pemahaman kalian. Karena dengan kalian mengerjakan latihan soal tadi menandakan kalian sudah paham atau dapat disimpulkan kalian itu paham bagaimana prosedurnya. Tapi kalian juga harus paham bagaimana konsep yang tadi sudah Ibu ajarkan sehingga dapat ditemukan nilainya pada data kelompok. Kan ya, kerjakannya individu, jangan ada yang berdiskusi. Oke, waktunya sedikit lagi. Waktunya habis. Sudah ya, permainannya Ibu sudah akhiri. Oke. Sekarang simpan lagi handphone kalian. Ternyata ketika Ibu cek di sini, bahkan ketika kalian gak lihat buku kan ngerjainnya. Gak oke. Ternyata kalian sudah paham nih semuanya bagaimana itu cara mengerjakan data kelompok sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan konsep yang sudah Ibu kasih pada kuisis tadi. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu tidak akan memberikan penugasan apa-apa. Oke. Nah, sekarang Ibu mau ingin ada satu orang saja yang menyampaikan kesan dan pesan pada pembelajaran kali ini. Siapa coba yang mau menyampaikan kesan dan pesan? Aku. Oke, boleh, silahkan. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita jadi tahu rumus untuk mengerjakan data kelompok. Maka kita itu bisa lebih mudah mengerjakan dan membuat tabel distribusi frekuensi untuk jumlah frekuensi data yang banyak. Nah, terus kita juga tahu bahwa ternyata menghitung data kelompok itu tidak jauh berbeda dengan data tunggal, hanya dibuat dalam bentuk pesannya. Hari ini seru sih, semoga pembelajaran kedepannya lebih ngasih kita ilmu lagi yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Jadi betul ya, untuk mean data kelompok itu rata-rata dari data kelompok. Yaitu di mana data yang disajikan dalam data kelompok adalah data yang jumlah datanya itu banyak. Kok udah ada yang siap-siap ya? Oke, data yang jumlahnya banyak dan untuk mencari mean data kelompok itu yang pertama kita cari nilai tengahnya, lalu kita kalikan dengan frekuensinya, lalu terakhir kita jumlahkan dan
juga kita bagikan dengan jumlah atau banyaknya data pada distribusi frekuensi tersebut. Sehingga seperti yang tadi sudah disampaikan, rumusnya yaitu, ada yang masih ingat? Sigma FI dikali XI dibagi Sigma FI. Betul. Dan untuk sekarang, pertemuan sekarang Ibu akhiri saja. Dan untuk selanjutnya dipimpin terlebih dahulu untuk doa penutup pembelajaran. Silahkan, siapa yang memimpin doa? Boleh, silahkan saat ini. Sebelum pulang, masa baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran dalam perjalanan. Berdoa menurut kepercayaan agama beragama masing-masing dan mulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya keaktifannya anak-anak. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi dan jangan lupa baca-baca lagi materinya. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Silakan.